Beberapa anggota parlemen secara sadar terlibat dalam intervensi asing. Beberapa anggota parlemen Kanada secara sadar terlibat dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai intervensi asing, menurut mantan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kanada, CSIS. Pernyataan David Ficolt ini sejalan dengan kesimpulan yang dicapai oleh sekelompok anggota parlemen yang memiliki izin keamanan di Komite Keamanan Nasional dan Intelijen Parlemen, NSICOP, yang pada bulan Juni menyatakan bahwa beberapa anggota parlemen telah secara sadar bekerja dengan aktor asing. Ficolt menyampaikan pernyataannya dalam sidang tertutup yang diadakan oleh Komisi Intervensi Asing pada bulan Agustus. Komentarnya, bersama dengan komentar dari tim pimpinan CSIS saat sidang, didokumentasikan dalam laporan ringkasan yang tidak diklasifikasikan yang dipublikasikan oleh komisi tersebut pada tanggal 27 September. Ficolt mengkategorikan anggota parlemen menjadi 3 kelompok ketika menilai aktivitas mereka terkait potensi intervensi asing. Tanggapan ini dicatat di bawah judul, Saksi. Terkait kategori pertama, dia diparafrasekan dengan menyatakan, jelas, beberapa anggota parlemen tidak menyadari ancaman intervensi asing, FI, dan terkejut ketika CSIS berbicara dengan mereka atau ketika mereka membaca beberapa informasi. Kategori kedua mencakup mereka yang mengetahui apa itu intervensi asing dan mengakui adanya batasan, tetapi tidak yakin dengan batasan pastinya. Ficolt, yang meninggalkan CSIS pada bulan Juli, juga menggambarkan kategori ketiga, sekelompok kecil pejabat terpilih yang secara jelas menyadari bahwa tindakan mereka melampaui batas ke dalam intervensi asing. Laporan NSICOP pada tanggal 3 Juni yang didasarkan pada tinjauan dokumen intelijen, menyatakan bahwa beberapa anggota parlemen mulai secara sadar membantu aktor negara asing segera setelah mereka terpilih. Laporan tersebut merinci aktivitas seperti berkomunikasi dengan misi luar negeri untuk mendapatkan dukungan pemilu dari kelompok masyarakat atau bisnis, yang secara diam-diam dimobilisasi oleh misi diplomatik untuk mendukung seorang kandidat. Selain itu, beberapa anggota parlemen secara sadar, atau karena kelalaian, menerima dana dari pos diplomatik asing. Kegiatan ini juga mencakup memberikan informasi rahasia tentang sesama anggota parlemen kepada aktor asing, dengan pemahaman bahwa informasi tersebut akan digunakan oleh pejabat asing untuk menekan anggota parlemen agar mengubah posisi mereka. Anggota parlemen dalam kelompok ini juga dilaporkan menanggapi arahan dari pejabat asing untuk secara tidak pantas memengaruhi pejabat terpilih lain atau proses parlementer, menurut NSICOP. Laporan tersebut menyoroti bahwa China adalah negara asing yang paling aktif melakukan intervensi di Kanada.